Suatu ketika hiduplah seorang janda miskin, dan dia memiliki seorang putra, Jack, dan seekor sapi, Belianka. Sapi memberi susu setiap pagi, dan ibu serta putranya menjualnya di pasar, dan begitulah cara mereka hidup. Tapi pernah Belianka tidak memberi susu, dan mereka tidak punya makanan. Ibu memutuskan untuk menjual sapi itu dan membuka toko dengan hasil penjualannya. Jack mengambil kendali di tangannya dan membawa sapi itu ke pasar. Tidak lama setelah dia tiba, dia bertemu dengan seorang lelaki tua yang luar biasa. Dia bilang dia ingin menukar sapi Jack dengan kacang. Dan dengan kata-kata ini dia mengeluarkan segenggam kacang aneh dari sakunya. Orang tua itu berkata kacang ini ajaib. Mereka perlu ditanam pada malam hari, dan pada pagi hari mereka akan tumbuh sampai ke langit. Jack menjadi sangat tertarik dan setuju. Anak laki-laki itu pulang lebih awal. Ibu sangat marah karena dia memberi sapi perah di seluruh daerah itu untuk segenggam kacang yang tidak enak. Tapi Jack ingat kata-kata lelaki tua itu, dan memutuskan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan, dan menanam kacang di halaman. Dia naik ke lotengnya, sedih, dan tertidur. Di pagi hari, Jack bangun dan melihat sesuatu seperti pohon besar di halaman. Dan ternyata, buncisnya bertunas, dan batangnya yang besar terus tumbuh ke atas hingga tumbuh sampai ke langit. Jack melompat ke batang dan memanjat seperti tangga. Dia memanjat dan memanjat dan memanjat dan memanjat, sampai akhirnya dia mencapai langit. Di sana dia melihat jalan yang panjang dan lebar yang membawanya ke sebuah kastil besar. Jack pergi ke gerbangnya dan mengetuk. Gerbang terbuka, dan seorang wanita jangkung berdiri di ambang pintu. Dengan gagap ketakutan, anak laki-laki itu meminta sesuatu untuk sarapan. Raksasa wanita itu membiarkannya masuk, tetapi memperingatkannya untuk tidak menarik perhatian suaminya, karena dia kanibal. Dia membawa Jack ke dapur. Tetapi sebelum dia sempat makan setengah dari sarapannya, tiba-tiba seluruh rumah terguncang karena langkah seseorang. Anak laki-laki itu tidak terkejut, dan langsung melompat ke dalam tungku. Dan pada saat itu juga kanibal memasuki ruangan. Yah, dia sebesar gunung. Kanibal mengeluarkan 2 kantong emas dari peti besar dan duduk untuk menghitung koin. Dia menghitung dan menghitung, akhirnya mulai mengangguk dan mulai mendengkur. Kemudian Jack perlahan keluar dari oven, merangkak melewati kanibal, mengambil 1 kantong emas dan bergegas ke batang kacang. Dia melempar karung itu ke bawah, dan dia mulai menuruni batangnya semakin rendah, sampai akhirnya dia menemukan dirinya di rumahnya. Jack memberitahu ibunya semua yang terjadi padanya, dan menyerahkan sekantong emas padanya. Mereka mulai hidup dari uang yang ada di kantong. Namun akhirnya karung itu kosong, dan Jack memutuskan untuk mencoba peruntungannya sekali lagi di puncak pohon kacang. Suatu pagi yang cerah, dia bangun pagi dan memanjat pohon kacang. Istri pemakan pria itu berdiri di ambang kastil besar. Dia berkata bahwa dia tidak akan mengizinkannya masuk, karena terakhir kali suaminya kehilangan sekantong emas. Tapi bagaimanapun juga, dia merasa kasihan pada bocah malang itu, dan membiarkannya masuk ke kastil. Tiba-tiba langkah kaki raksasa terdengar, dan Jack kembali bersembunyi di tungku. Kanibal masuk dan menyuruh istrinya untuk membawa ayam betina yang bertelur emas. Raksasa wanita membawanya, dan Ogre memerintahkan ayam untuk bertelur, dan dia meletakkan telur emas. Raksasa yang senang itu mulai mengangguk dan mendengkur. Kemudian Jack keluar dari oven, mengambil ayam emas dan bergegas ke pohon kacang. Anak laki-laki itu kembali ke rumah. Dia menunjukkan kepada ibunya seekor ayam yang enak, dan mereka mulai hidup menjual telur emas. Tetapi segera bagi Jack, tampaknya ini tidak cukup. Dan ia kembali memutuskan untuk mencoba peruntungannya di pucuk buncis. Kali ini bocah itu naik ke kastil melalui jendela. Dia melompat ke kuali tembaga dan bersembunyi. Kanibal dan istrinya memasuki ruangan. Raksasa itu mencium bau bocah itu, dan mereka bergegas mencarinya di dalam oven. Tapi dia tidak ada di sana. Mereka mencari setiap sudut dan celah, tetapi mereka tidak berpikir untuk melihat ke dalam kuali tembaga. Putus asa untuk mencari, Ogre memerintahkan istrinya untuk membawa harpa emas dan meletakkannya di atas meja. Kanibal mendengkur karena suaranya yang indah. Kemudian Jack diam-diam keluar dari kuali, meraih harpa emas dan bergegas ke pintu. Tapi harpa bermain dengan keras dan membangunkan kanibal. Jack berlari cepat, melompat ke pohon kacang, dan raksasa itu mengejar.
Jack pergi ke rumahnya dan berteriak kepada ibunya untuk membawa kapak. Sang ibu berlari keluar dengan kapak di tangannya. Anak laki-laki itu mengambil kapak dan mulai memotong pohon kacang. Raksasa itu merasakan batangnya berayun dengan keras dan berhenti. Kemudian Jack memukul lagi dengan kapak dan memotong pohon kacang. Itu bergoyang dan roboh, dan ogre itu jatuh ke tanah dan jatuh. Sejak hari itu, Jack dan ibunya tidak pernah mengenal kemiskinan lagi. Tetapi anak laki-laki itu sangat menyesal karena keserakahan mereka hampir membayar dengan nyawa mereka. Dia berjanji bahwa dia tidak akan pernah mencuri lagi dan akan bekerja keras untuk kebaikan keluarga. Kakek saya menanam lobak dan lobak itu tumbuh besar, sangat besar. Belum pernah melihat lobak seperti itu di desa. Maka kakek saya pergi untuk memetik lobak. Tarikan, tapi tidak bisa. Kakek tidak tahu harus berbuat apa. Dan begitu, dan dengan cara itu. Tetapi itu tidak akan menarik dengan cara apapun. Kemudian kakek memanggil nenek untuk mencabut lobak tersebut. Seorang wanita tua datang, meraih punggung kakeknya. Dan mereka mulai menarik lobak itu bersama-sama. Nenek untuk kakek dan kakek untuk lobak. Mereka menarik, tetapi mereka tidak bisa menariknya. Itu hanya masalah. Kakek merenung dan menyadari bahwa sudah waktunya untuk memanggil cucu perempuan itu untuk meminta bantuan. Dan mereka mulai memanggil gadis kecil itu dengan suara keras hingga seluruh desa gemetar. Cucu perempuan itu berlari, memegangi rok nenek, dan lagi-lagi mereka mulai menarik lobak. Cucu untuk nenek, kakek untuk kakek, dan kakek untuk lobak. Mereka menarik, tetapi mereka tidak bisa menarik. Orang-orang tua kesal karena lobak seperti itu menghilang. Kemudian cucunya memutuskan untuk memanggil anjingnya, Bak, agar setidaknya dia membantu mencabut lobak itu. Serangga datang berlari, mencengkeram sapu tangan untuk cucunya, dan mereka mulai menarik lobak itu bersama-sama. Serangga untuk cucu perempuan, cucu untuk nenek, nenek untuk kakek, dan kakek untuk lobak. Mereka menarik, tetapi mereka tidak dapat menarik lagi. Kakek dan nenek semakin kesal karena lobak yang tidak dimakan akan hilang. Tiba-tiba serangga itu menggonggong dan lari. Anjing itu kembali tidak sendirian, tetapi dengan seekor kucing. Dia meraih ekor kumbang dan mulai menarik lobak itu menjadi satu. Seekor kucing untuk serangga, serangga untuk cucu, cucu untuk nenek, nenek untuk kakek, dan kakek untuk lobak. Tarik, tetapi tidak meregangkan. Orang tua kesal bersama dengan cucu mereka. Mereka tidak akan melihat lobak. Tiba-tiba kucing itu lari ke dalam kandang. Dia pergi untuk waktu yang lama, dan dia kembali tidak sendirian, tetapi dengan seekor tikus. Kakek dan wanita, serta cucu perempuan dan kumbang, mulai meminta bantuan tikus. Dia mengibaskan ekornya, mencicit 2 kali, dan kemudian meraih bulu kucing itu dengan cakar kecilnya. Dan sekali lagi mereka menarik lobak itu bersama-sama. Seekor tikus untuk kucing, kucing untuk serangga, serangga untuk cucu, cucu untuk nenek, nenek untuk kakek, dan kakek untuk lobak. Tarik, dan tarik lobak. Maka kakek memutuskan untuk berbagi lobak. Dia mengambil setengah untuk dirinya sendiri, memberikan sepertiga untuk neneknya, sedikit untuk cucunya, sepotong kumbang, setengah untuk kucing, dan remah yang sangat kecil untuk tikus. Hewan-hewan itu tersinggung oleh kakek mereka karena mereka membantu dengan cara yang sama, tetapi dia membagi lobak dengan tidak jujur. Setahun telah berlalu, kakek menanam lobak lagi, dan lobak itu tumbuh lebih besar dari sebelumnya. Sudah lama lobak seperti itu tidak terlihat di desa-desa. Maka kakek saya pergi untuk memetik lobak. Tarik, dan ini, dan itu, tetapi tidak akan menarik. Kakek tidak tahu harus berbuat apa, dan saya memutuskan untuk menelepon nenek saya untuk meminta bantuan lagi. Mereka mulai menyatukan lobak, nenek untuk kakek, dan kakek untuk lobak. Mereka menarik, tetapi mereka tidak bisa menariknya. Kemudian nenek memanggil cucunya. Cucu perempuan itu berlari, dan mereka menarik lobak itu bersama-sama. Cucu untuk nenek, kakek untuk kakek, dan kakek untuk lobak. Tarik, tetapi tidak meregangkan. Kakek kesal dan pergi meminta bantuan hewan. Dia memanggil Bak, tetapi dia hanya memalingkan wajahnya, mengibaskan ekornya dan melarikan diri. Kakek menemukan seekor kucing, dan dia naik ke atap gudang. Kemudian orang tua itu mendekati tikus itu, tapi dia juga tidak mendengarkannya. Kemudian kakek menyadari bahwa hewan tersebut tersinggung olehnya karena tidak jujur berbagi lobak. Lagi pula, tanpa tikus, kucing, atau
serangga, kakek tidak bisa melihat lobak. Orang tua itu berpikir, mengumpulkan pikirannya dan pergi ke binatang itu lagi. Dia meminta maaf kepada bak, meminta maaf kepada kucing itu dan menjanjikan potongan lobak terbaik untuk tikus itu. Kemudian para hewan setuju untuk membantu kakek mereka, dan mereka mulai menarik lobak itu bersama-sama. Tikus untuk kucing, kucing untuk serangga, serangga untuk cucu, cucu untuk nenek, nenek untuk kakek, dan kakek untuk lobak. Tarik, 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 dan tarik lobak. Baba memanggang lobak. Untuk waktu yang lama lobak lezat seperti itu belum pernah terlihat di desa-desa. Dan kakek membagi lobak secara merata, sepotong untuk dirinya sendiri, nenek dan cucu. Kami mendapat sepotong serangga dengan kucing dan bahkan tikus. Semua orang senang. Jadi, mereka hidup damai dan harmonis selamanya.